Mana kebenaran itu bisa datang kepada kita ketika kita sudah mencelanya sebelumnya. Sama ketika kita menjadi murid di suatu sekolah belajar, guru menerangkan di depan. Ketika guru menjelaskan, kita nggak ngerti. Lalu kita mengejek gurunya, kita menghina gurunya. Yang salah siapa? Yang nggak ngerti ketika guru menjelaskan itu siapa? Ketika kita berbaik sangka kepada guru tersebut, bagus-bagus ngomongnya, tanya di mana kita nggak ngertinya, insya Allah mudah-mudahan gurunya menjelaskan. Tapi ketika kita menghina guru tersebut, mencela guru tersebut, puasa dilemparnya penghapus, dilemparnya spidolnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Saudara-saudariku dimanapun yang berada, yang insya Allah selalu dalam lindungan dan hidayahnya. Pada kesempatan ini kita akan kembali mereview, membalas, menjawab daripada tuduhan, tudingan yang dialamatkan dan hinaan pun termasuk kepada Allah, Al-Quran, Nabi Muhammad SAW. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas satu topik, yaitu lebih tepatnya ini menjawab pertanyaannya Christian Prince, karena dia lagi kebingungan. Dia mempertanyakan, kita ini diciptakan dari punggung Nabi Adam atau hubungan suami istri? Maka karena dia bertanya, maka pada kesempatan ini kita memberikan jawaban supaya dia nggak bingung lagi. Adapun pertanyaannya ini muncul dari hadis yang menceritakan bahwa kita manusia ini diciptakan dari punggung Nabi Adam. Lalu yang kedua, dia mengambil ayat yang menyebutkan bahwa manusia kita ini diciptakan dari air mani. Jadi hubungan suami istri. Jadi antara ayat dan hadis ini yang dipertentangkannya. Kita urut aja dari mulai bahwa manusia diciptakan dari punggung Nabi Adam. Ini disebutkan dari hadis, yaitu Sunan At-Tirmizi nomor hadis 3002 dari riwayatnya Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma khalaqallahu Adama masaha zuhrahu fasaqata min zarihi kullu nasamatin huwa khaliquha min zurriyati ila yaumil qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saat Allah menciptakan Adam, ia mengusap punggungnya. Lalu dari punggungnya berjatuhan setiap jiwa yang diciptakan Allah dari keturunan Adam hingga hari kiamat. Dari sini disebutkan bahwa kita dari mulai awal penciptaan sampai manusia akhir zaman itu diciptakan dari punggungnya Nabi Adam. Dari hadis ini. Lalu hadis ini berlanjut, wa ja'ala baina aina kulli insanin minhum wa bi sammin nuri summa aradahum ala Adam
dan ia menjadikan kilatan cahaya di antara kedua mata setiap orang dari mereka. Kemudian mereka dihadapkan kepada Adam. Faqala ay rabbi man haula'i. Lalu ia bertanya, wahai Rabb, siapakah mereka? Qala haula'i zuriyatuka. Allah menjawab, mereka keturunanmu. Qara'a rajulan minhum fa'ajabahu wa bisu wa ma baina ainaihi. Faqala rabbi man haza. Adam melihat seseorang dari mereka dan kilatan cahayanya di antara kedua matanya membuat ia kagum. Dan Adam bertanya, wahai Rabb, siapakah dia? Hadza rajulun min akhiri umami min zuriyatika yuqalu lahu Daud. Allah menjawab, ia adalah orang akhir zaman dari keturunanmu yang bernama Daud. Faqala rabbi kam ja'alta umrahu. Lalu Adam bertanya, wahai Rabb, berapa lama engkau menciptakan umurnya? Qala sittina sanah. Jadi Allah menjawab 60 tahun. Lalu Adam bertanya, ay rabbi zidhu min umri arba'ina sanah. Wahai Rabb, tambahilah 40 tahun dari umurku. Falamma kudiya umru Adam ja'ahu malakul maut. Saat usia Adam telah ditentukan, malaikat maut mendatanginya. Faqala awalam yabqa min umri arba'una sanah. Lalu Adam berkata, ketika malaikat maut tadi datang, Adam berkata, bukankah usiaku masih tersisa 40 tahun? Lalu malaikat maut berkata, awalam tu'ti habnaka Daud. Bukankah kau telah memberikannya kepada anakmu Daud? Ini disebutkan di Sunan At-Tirmizi, di mana Adam membantah, keturunannya membantah. Adam dibuat lupa, keturunannya juga dibuat lupa. Adam salah dan keturunannya juga salah. Hadis ini hadis hasan sahih. Hadis ini yang kemudian menjadi pertanyaan Christian Prince. Coba kita kutip kebingungannya, pertanyaannya, di mana ia berkata, saya pastikan Anda akan dapat langsung melihat betapa lucunya cerita ini. Menurut Nabi, kita diciptakan di hari yang sama di saat Adam diciptakan. Kita tidak diciptakan dari hubungan biologis antara Adam dan Hawa, tetapi dengan cara Allah mengusap punggung Adam. Dan ia mengutip ayat di surat Al-Furqan, wa huwal ladzi khalaqa minal ma'i basyaran faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadir. Dia pula yang menciptakan manusia dari air, ya air mani, lalu dia menjadikan manusia punya keturunan dan musyawarah atau hubungan kekeluargaan, dan adalah Tuhanmu yang maha kuasa. Al-Furqan surat ke-25 ayat ke-54. Lalu Christian Pierce juga mengomentari, saya pun bingung, lalu buat apa Hawa diciptakan? Dan ibu saya, ibu Anda. Lalu kita ciptaan Allah diletakkan di depan Adam setiap hari. Bayangkan ada berapa miliar manusia yang sudah mati, belum lagi yang akan mati di masa datang. Dan Adam sanggup mengenali kita satu persatu. Dan dari miliaran keturunan itu hanya ada satu yang luar biasa di mata Adam, yaitu Daud. Mengejutkan buat saya karena nama yang disebut Adam bukan Muhammad. Rasanya ada yang salah dengan penglihatan Adam.
Karena menurut semua tulisan Islam tidak ada manusia yang lebih baik dari Muhammad. Lalu bagaimana perhatian Adam tertarik pada Daud? Masakan Adam tidak mengenali Nabi Muhammad? Menurut Adam dalam hadis itu kita bisa saling minjamkan usia. Tapi saya nggak yakin kalau saya bisa meminjam 20 tahun usia dari kakek moyang Adam. Jadi saya bisa hidup lebih lama. Katakan 200 tahun. Bukankah ini cerita yang sedang membodoh-bodohi anak kecil? Seperti Anda lihat, kita tidak sedang membicarakan sebuah ajaran agama atau sebuah logika sebab akibat, bahkan hal-hal umum lain. Tapi kita sedang membicarakan sebuah dongeng, cerita konyol. Tapi siapa yang berani mentertawakan kalau dongeng itu yang membuat Nabi Muhammad SAW? Saya berani mentertawakannya, dan saya akan terus mentertawakannya sampai saya masuk liang kubur. Nauzubillahi min dzalik. Ia berani mengutarakan ini, berani menyampaikan ini. Sungguh menyedihkan. Orang yang tidak mengetahui, orang yang tidak memahami, namun sudah berani mencela, sudah berani menghina, berani menyatakan Al-Quran dan Sunnah adalah dongeng, berani menghina, mencela Nabi Muhammad, Nabi Adam, dan ia akan tertawa sampai liang kuburnya. Dan dia menyebut tadi Al-Quran Sunnah disebutnya dongeng dan buatan Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya kita tidak perlu heran dengan orang-orang seperti ini, karena Al-Quran telah jauh hari telah mengingatkan kita. Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia akan berkata, ini adalah dongeng orang-orang dahulu kala. Sanasimuhu alal khurtum. Kelak akan kami beri dia tanda di belalainya. Artinya apa? Orang yang menyatakan Al-Quran ini dongeng, maka di hari kiamat ia akan diberikan hidung, itu berupa belalai gajah panjang. Itulah hidungnya ketika di hari kiamat. Dan dalam alam ayat lain disebutkan di Al-Mutaffifin ini, wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadil asim. Dan orang yang tidak mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa. Ini mereka. Dan mereka akan benar-benar masuk neraka. Summa innahum laswadul jahim. Kemudian sungguh mereka benar-benar masuk neraka. Nerakanya udah jelas, neraka jahim. Bukan sembarang neraka lagi, jahim. Ini karena kedustaan mereka. Karena mereka mendustakan hari pembalasan, karena mereka termasuk orang yang melampaui di atas dan berdosa. Ini orang-orang yang ketika disampaikan ayat kepada mereka, mereka berkata, ini hanya dongengan. Dan biarkan ia tertawa sampai katanya ia akan tertawa, akan masuk ketika masuk di liang kuburnya. Itu pun kalau bisa. Kalau sampai, apa juga mau dia seperti itu? Karena ketika dia masih bisa tertawa ketika mau masuk liang kubur, berarti dia masih hidup ketika mau ditanam. Padahal ketika manusia mau dicabut nyawanya, itu juga merupakan siksaan tersendiri. Sampai matanya terbelalak mengikuti arah ruhnya keluar. Ini disebutkan Nabi SAW. Bukankah kalian menyaksikan bahwa jika seorang meninggal dunia matanya akan terbelalak? Para sahabat menjawab, ya kami telah menyaksikan.
Beliau bersabda, itu terjadi saat pandangan matanya mengikuti ruhnya. Makanya ketika orang meninggal, matanya itu terbelalak ke atas. Dan sunnahnya menutupkan matanya. Tapi meskipun gitu, meskipun sombongnya sampai seperti itu, bagi orang yang masih hidup, tidak salahnya kita memberikan doa yang terbaik. Semoga dia bertaubat ke fitrahnya sebelum masuk alam kubur, di mana alam yang azabnya itu ratusan ribu tahun, siksanya yang sangat pedih, alam kegelapan, di mana kuburan mereka akan disempitkan hingga tulang rusuknya saling bersilangan. Christian Peirce tentu paham dengan ayat-ayat hadis-hadis seperti ini. Hingga ketika mereka di alam kubur atau ketika di sakratul mautnya, mereka minta tolong, bermohon agar dikembalikan ke dunia. Hatta iza ja'a ahadahumul mautu qala rabbi rji'un. Yaitu orang-orang kafir, ketika datang ajalnya, ketika datang kematiannya, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Biar dia bisa mengembalikan, agar bisa beriman. Jangan sampai penyesalan ketika maut datang. Seperti Firaun mau tobat ketika udah ditenggorokan. Allah tidak menerima taubat orang seperti itu. Begitu juga ketika di alam barzah, mereka juga akan kembali menyesal terhadap apa yang telah terjadi. Mereka berharap untuk kembali agar bisa kembali ke dunia dan beriman kepada Allah. Ini yang disebutkan, dituding, dipertanyakan oleh Christian Prince. Dia nggak tahu, dia nggak paham, dia nggak ngerti, tapi sudah berani menghina, sudah berani mencela. Ini yang perlu harus kita sadari. Jadi adapun tadi pembahasan tentang manusia itu diciptakan dari punggung Nabi Adam atau hubungan suami istri, harus kita pahami, sebelum alam dunia ini ada alam ruh, di mana di alam ruh kita memiliki jiwa dan raga yang bersaksi kepada Allah bahwa Dia adalah Rabb kita, Dia adalah pencipta kita, dan kita berjanji tidak mensekutukannya. Dan kita di alam ruh bersaksi ini, berjanji ini, agar tidak ada alasan kelak di hari kiamat kita tidak pernah bersumpah ini. Disebutkan dalam hadis Sahih Muslim. Dan ingatlah, ini dari ayat Al-Quran juga, di Al-A'raf 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian mereka. Lalu Allah kumpulkan dan menjadikan mereka ruh, dan kemudian membentuk rupa dan menjadikan mereka dapat berbicara sehingga mereka berbicara. Allah lalu mengambil sumpah dan janji kepada mereka dan mempersaksikan kepada diri mereka sendiri. Apa sumpahnya? Alastu bi rabbikum. Bukankah aku ini Rabb kalian? Lalu manusia menjawab, qalu bala syahidna. Lalu manusia menjawab, betul, engkau Tuhan kami, kami menjadi saksi. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya aku mempersaksikan kepada kalian dengan 7 langit dan 7 bumi, dan aku persaksikan kepada kalian dengan bapak kalian Adam alaihissalam, supaya kalian tidak mengatakan pada hari kiamat, kami tidak mengetahui sumpah ini. Ketahui oleh kalian bahwa tidak ada Tuhan selainku dan tidak ada Rabb selainku, maka jangan kalian mensekutukan aku dengan sesuatu yang lain. Sesungguhnya aku akan mengutus seorang rasulku kepada kalian yang akan mengingatkan kalian akan sumpah dan janjiku,
dan aku akan menurunkan kitabku kepada kalian. Mereka menjawab, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rabb dan Tuhan kami. Tidak ada Rabb bagi kami kecuali engkau. Maka mereka pun menyatakannya, dan diangkatlah Adam sebagai saksi bagi mereka, sehingga dia dapat melihat orang yang kaya dan yang miskin, yang bagus rupanya dan yang jelek rupanya. Kemudian Adam berkata, wahai Rabb, mengapa tidak engkau samakan di antara hamba-hambamu? Allah menjawab, sesungguhnya aku suka untuk disyukuri. Adam lalu melihat para nabi, dan di antara mereka ada yang seperti pelita, dinaungi cahaya, sebab mereka memiliki perjanjian sendiri dengan risalah dan kenabian mereka. Maka inilah yang disinggung Allah dalam firman di surat Al-Ahzab ayat 7. Ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi. Dan Isa pada saat itu masih bersama-sama dengan ruh para nabi. Lalu Allah mengirimkannya kepada Maryam, bahwa Isa masuk ke dari mulut Maryam. Ini masuknya ruh dari Maryam. Di Musnad Ahmad nomor hadis 20.283. Lengkap hadis ini menceritakannya. Persaksian ketika di alam ruh, sumpah di alam ruh ini sama seperti kita ketika kita akan dilantik, ketika kita akan menduduki sebuah jabatan, ketika kita dilantik pada suatu tempat, kita bersumpah, bersaksi akan menjalankan tugas dengan amanah, menjalankan apa yang disumpah itu dengan baik-baiknya, dengan sebaik-baiknya. Itu juga manusia. Sebelum turun di bumi, Allah telah mengangkat sumpah mereka bahwa mengakui Allah adalah Rabb kita dan tidak mempersekutukannya. Lalu para nabi dan rasul diutus itu untuk mengingatkan manusia agar tidak lupa dengan sumpahnya. Begitu juga kitab diturunkan untuk mengingatkan manusia untuk tidak lupa dengan sumpah dan janjinya. Ruh inilah yang ditiupkan kepada janin ketika 120 hari. Jadi ketika umur 120 hari di kandungan ibu kita, ruh tadi itulah yang ditiupkan ke raga bayi sesuai daripada nasab orang tua kita masing-masing, daripada ke ibu kita. Jadi secara fisik Allah membuat bayi itu dari hubungan suami istri, tapi ruhnya itu adalah ruh yang telah diciptakan jauh sebelum bumi ini, jauh sebelum kita lahir ke dunia ini, ke bumi ini. Jauh. Ini sebenarnya udah diceritakan. Kalau ada yang mau download bukunya, silahkan di buku Jejak Perjalanan Akhirat. Di sini udah dibahas sebenarnya ini. Dan ada 3 jilid gratis kok. Lihat aja di buku Hikmah, di website Hikmah 313, atau ketik aja di Google buku Jejak Perjalanan Akhirat dan Syafaat. Insyaallah tunjukkan. Jadi ketika di alam rahim di 120 hari inilah ditiupkan ruh tadi ke janin tadi, ke rahim ibu tadi. Dan ini juga ada di video sebelumnya, juga udah kita bahas ini kok. Udah dibahas. Dan bersamaan di 120 hari ini, bersamaan dengan 120 hari ini, Allah juga mengutus seorang malaikat untuk menulis sambil menghembuskan ruh ke dalam bayi tadi. Allah juga perintahkan kepada malaikat untuk menulis 4 takdir, 4 hal. Apa itu? Rezekinya, azalnya, amalnya, sengsara, dan bahagianya. Jadi rezeki kita, amal kita,
ajal kita, sengsara atau bahagia, itu udah ditulis ketika di 120 hari ketika ruh kita ditiupkan ke janin. Hitung aja, ketika kalau 120 hari itu sekitar 4 bulan. Jadi di 4 bulan itulah ruh kita ditiupkan. Jadi menjadi lucu jika ini dipertentangkan dengan ayat di surat Al-Furqan tadi. Wa huwal ladzi khalaqa minal ma'i basyaran faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadir. Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air, yaitu air mani, dan dia menjadikan manusia itu punya keturunan, dan musyaharah, yaitu pertalian keluarga, dan Tuhanmu Maha Kuasa. Jadi ayat ini dan hadis tadi yang tentang di alam ruh itu tidak bertentangan, nggak beda, saling berkaitan. Hadis tadi justru menjelaskan ayat ini. Belum lagi ayat-ayat yang lain yang berkaitan dengan penciptaan manusia. Nanti tambah bingung lagi nanti. Kalau tadi disebutkan manusia diciptakan dari air, ya kan? Belum lagi ayat yang lain yang menyebutkan manusia diciptakan dari saripati tanah. Walaqad ja'alnal insana min sulalatin min tin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati tanah. Saripati yang berasal dari tanah. Ini di surat Al-Mu'minun, di surah ke-23 nih, ayat 12. Belum lagi dari lumpur yang hitam. Tambah pening nanti kawan. Walaqad ja'alnal insana min salsalin min hama'in masnun. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Surat Al-Hijr ayat 26. Tambah bingung kan? Makanya ketika kita belum mengerti, belum paham, jangan sampai kita menghina, jangan sampai kita mencela sesuatu yang belum kita ketahui. Bagaimana ilmu itu datang, bagaimana kebenaran itu bisa datang kepada kita ketika kita sudah mencelanya sebelumnya. Sama ketika kita menjadi murid di suatu sekolah, belajar, guru menerangkan di depan. Ketika guru menjelaskan, kita nggak ngerti, lalu kita mengejek gurunya, kita menghina gurunya. Yang salah siapa? Yang nggak ngerti ketika guru menjelaskan itu siapa? Ketika kita berbaik sangka kepada guru tersebut, bagus-bagus ngomongnya, tanya di mana kita nggak ngertinya, insya Allah mudah-mudahan gurunya menjelaskan. Tapi ketika kita menghina guru tersebut, mencela guru tersebut, puasa dilemparnya penghapus, dilemparnya spidolnya keluar katanya. Itu mungkin kalau guru. Tapi Allah selalu menerima taubat orang-orang yang mau kembali kepadanya. Nggak perlu bingung memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Semua akan mudah jika dilakukan dengan keimanan, bukan dengan kebencian, bukan dengan prasangka atau nafsu semata. Kalimat La ilaha illallah cukup menjadi tanda keimanan kita dan bukti kita telah mengingat sumpah kita ketika di alam ruh, dan yang itu akan kita pertanggungjawabkan. Selanjutnya terserah Anda mau surga yang mana. Jangan dipikir surga itu hanya satu tempat. Surga itu bertingkat 100 tingkat. Yang antara satu tingkat dengan tingkat yang lainnya itu bedanya seperti langit dan bumi. Semakin kita baik, semakin kita bertakwa,
Tidak hanya sekedar Islam, tidak terhadap hanya Islam, tapi juga kita adalah seorang yang mukmin, kita ada seorang yang bertakwa, maka insya Allah kita akan mendapatkan tempat yang tertinggi. Ini bisa kita raih ketika kita telah beriman. Langkahi bertahap, insya Allah. Semoga kita termasuk orang yang selalu dijaga sumpahnya, diingatkan Allah selalu dengan sumpahnya, sehingga kita tidak termasuk orang yang melenceng. Ingat kita, bala syahidna, itu janji kita ketika di alam ruh. Ini yang kita pegang terus hingga hayat di kandung badan, hingga napas di ujung tenggorokan. Ini yang kita jaga, ini yang kita pertanggungjawabkan. Semoga kita termasuk orang yang selalu istiqomah dan meninggal dalam husnul khotimah. Ini aja mungkin, semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita bersama, baik bagi kita semua maupun khususnya pribadi diri saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk download buku bisa langsung melalui website Hikmah 313, dan untuk saran, kritik maupun pertanyaan dapat melalui kolom komentar. Dan untuk dapat mengikuti video-video selanjutnya, silahkan untuk subscribe dan hidupkan notifikasi loncengnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.